Apakah sekolah Bapak Ibu memperoleh skor rendah pada indikator 132 tentang penggunaan penilaian formatif sebagai umpan balik pembelajaran? Jangan langsung menyerah. Jika memang terdapat bukti yang belum teridentifikasi saat visitasi, sekolah dapat mengajukan banding disertai argumen yang kuat dan bukti yang relevan. Pada video ini kita akan membahas contoh kasus banding yang berpeluang diterima ban PDM. Dalam laporan hasil akreditasi, asesor menyimpulkan bahwa bukti penggunaan hasil penilaian formatif sebagai umpan balik pembelajaran belum terlihat secara konsisten. Karena itu, skor yang diberikan belum mencapai kategori tertinggi. Setelah mempelajari laporan hasil akreditasi, sekolah menemukan bahwa sebenarnya praktek penilaian formatif telah dilakukan secara rutin. Namun beberapa bukti belum sempat ditunjukkan atau belum dikaitkan secara jelas dengan indikator yang dinilai. Apa faktanya? Sekolah menemukan bukti bahwa guru melaksanakan berbagai bentuk penilaian formatif seperti kuis singkat, exit ticket, pertanyaan lisan, dan tugas refleksi. Lebih penting lagi, hasil penilaian tersebut digunakan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Misalnya ketika hasil kuis menunjukkan 40% siswa belum memahami konsep tertentu, guru melaksanakan remedial dan memberikan penjelasan tambahan. Ini merupakan bukti umpan balik pembelajaran. Apa bukti dukungnya? Bukti pertama adalah modul ajar yang memuat asesmen formatif, analisis hasil belajar, dan tindak lanjut yang akan dilakukan guru berdasarkan hasil asesmen. Sedangkan bukti dukung kedua adalah hasil penilaian formatif yang dilengkapi catatan guru mengenai kesulitan siswa dan strategi perbaikan pembelajaran. Kemudian bukti dukung yang ketiga berupa jurnal refleksi guru yang menunjukkan adanya perubahan strategi pembelajaran berdasarkan hasil penilaian formatif. Setelah Bapak Ibu mengemukakan fakta-fakta dan bukti dukung, selanjutnya Bapak Ibu membuat surat banding resmi dengan lampiran bukti-bukti tadi. Di dalam surat nanti Bapak Ibu berikan argumen banding yang kuat. Berikut contoh argumennya. Berdasarkan dokumen yang kami lampirkan, Satuan Pendidikan telah melaksanakan penilaian formatif secara berkala dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui modul ajar, hasil asesmen formatif, jurnal refleksi guru, serta tindak lanjut pembelajaran yang terdokumentasi. Dengan demikian, indikator 132 telah terpenuhi karena hasil penilaian formatif tidak hanya dikumpulkan, tetapi digunakan secara nyata sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Sebagai gambaran lebih utuh, kita buatkan tabel bukti dukung, bukti banding yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada ban PDM provinsi ya. Pertama, bukti modul ajar menunjukkan perencanaan asesmen formatif. Dua, hasil kuis, bukti hasil kuis menunjukkan data capaian belajar siswa. Kemudian yang ketiga, bukti analisis hasil menunjukkan identifikasi kesulitan siswa. Keempat, bukti jurnal guru menunjukkan refleksi pembelajaran. 5, bukti remedial menunjukkan tindak lanjut hasil asesmen. Jadi Bapak Ibu, kelima bukti tersebut membentuk rangkaian yang utuh, mulai dari pelaksanaan asesmen, analisis hasil, hingga perbaikan pembelajaran. Mengapa banding ini kuat, Bapak Ibu? Karena banding ini memiliki peluang diterima karena bukti yang disampaikan langsung menjawab substansi indikator. Sekolah tidak hanya menunjukkan adanya penilaian formatif, tetapi juga membuktikan bahwa hasilnya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran.
Perlu diingat Bapak Ibu bahwa Ban PDM tidak menilai banyaknya dokumen, tetapi kesesuaian bukti dengan indikator yang dibahas. Karena itu, susun argumen yang logis, tunjukkan bukti yang autentik, dan jelaskan hubungan bukti tersebut dengan indikator yang dinilai. Semoga contoh ini membantu sekolah dan madrasah dalam menyusun banding hasil akreditasi yang lebih kuat dan berpeluang diterima Ban PDM. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe untuk konten akreditasi sekolah dan madrasah terbaru 2026. Suprio Channel.